Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Sahlan, mahasiswa Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Komunikasi kelas A semester 2 dalam mata kuliah Teori-Teori Komunikasi. Sebelum kita mengetahui apa saja teori-teori komunikasi dalam ruang lingkup kelompok, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu komunikasi dan apa itu kelompok. Berdasarkan definisi yang dijabarkan Hadron Laswell, cukup menerangkan pengertian komunikasi. Bahwasanya pengertian komunikasi dilihat dari siapa yang berbicara, apa yang dibicarakan, media apa yang dipakai, kepada siapa lawan bicara, dan apa efek yang ditimbulkan. Dapat ditarik kesimpulan dari pendapat tersebut bahwasanya komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Nah, sedangkan kelompok, menurut Syahputra, kelompok merupakan kumpulan manusia dalam lapisan kecil yang mempunyai ciri yang sama, saling berinteraksi. Dengan kata lain, kelompok adalah sekumpulan manusia yang dibentuk karena adanya kesamaan akan sesuatu, baik kesamaan perasaan, pekerjaan atau kegiatan, hobi atau minat, ideologi, dan sebagainya. Secara keseluruhan, pengertian komunikasi kelompok menurut pakar komunikasi De Vito, ia menjelaskan bahwasanya komunikasi kelompok merupakan studi mengenai komunikasi yang terjadi dihubungkan dengan tujuan yang sama. Adapun teori-teori komunikasi dalam ruang lingkup kelompok. Yang pertama adalah teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial menelaah bagaimana kontribusi seseorang dalam suatu hubungan mempunyai kontribusi orang lain. Pencetus teori ini adalah Thebaud Clay. Ia mengemukakan bahwa orang yang mengevaluasi hubungannya dengan orang lain. Teori pertukaran sosial berada dalam barisan teori yang menganggap bahwa individu merupakan makhluk rasional yang bertindak dan berperilaku atas dasar pertimbangan kulturasi rasional. Teori pertukaran sosial adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia memandang tentang hubungannya dengan orang lain sesuai dengan anggapan dirinya tersebut terhadap keseimbangan antara apa yang diberikan ke dalam hubungan dan apa yang dikeluarkan dari hubungan itu. Teori ini tidak hanya dapat diaplikasikan dalam hubungan antar persona, tetapi juga pada suatu kelompok. Teori ini memandang suatu hubungan sebagai suatu transaksi dagang. Maksudnya, orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Teori ini seolah-olah memberikan gambaran ketika seseorang memasuki suatu kelompok akan memikirkan laba dan rugi yang akan diterimanya. Hal tersebut juga terkadang dilakukan oleh kelompok. 2. Teori konvergensi simbolik, di mana dimulai melalui riset Robert Bales mengenai komunikasi dalam kelompok-kelompok kecil. Teori konvergensi simbolik mempelajari fungsi-fungsi sensi mekanik komunikasi. Simbolis merujuk pada pesan-pesan verbal dan non-verbal. Konvergensi merujuk pada pemahaman serta makna yang dibagikan. Dalam sebuah kelompok, utamanya kelompok kecil, anggota kelompok membangun kode-kode serta sinyal yang harus dimengerti oleh anggota kelompok lainnya. Inti dari teori konvergensi simbolis adalah adanya gagasan bahwa anggota kelompok saling membagi bayangan atau fantasi yang berguna sebagai bagian komunikasi kritis yang membentuk dasar-dasar bagi anggota kelompok menciptakan sebuah realitas sosial yang mengindikasikan siapa yang menjadi bagian dari kelompok dan siapa yang tidak. Yang ketiga adalah teori fungsional.
di mana komunikasi kelompok menitik beratkan pada hasil atau keluaran dari perilaku kelompok dan struktur kelompok. Teori fungsional memandang komunikasi sebagai alat bagi anggota kelompok untuk mengatasi masalah atau membuat keputusan. Komunikasi membantu anggota kelompok dengan mempromosikan penilaian-penilaian rasional dan pemikiran kritis guna mencegah anggota kelompok melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan dan mengatasi masalah yang dihadapi. Komunikasi dipandang sebagai alat karena komunikasi menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anggota kelompok agar dapat mencapai tujuannya. Dari perspektif inilah para ahli melakukan identifikasi berbagai aspek khusus dari komunikasi kelompok dan struktur kelompok yang menghasilkan keluaran sebagaimana yang diinginkan kelompok. Teori sintalitas kelompok merupakan perwujudan dari proses komunikasi dari suatu kelompok. Teori ini dikembangkan oleh Chatelain pada tahun 1948. Chatelain berpendapat bahwa untuk dapat membuat perkiraan-perkiraan ilmiah yang tepat, segala sesuatu harus diukurkan, diuraikan, dan diklasifikasikan dengan tepat dan cermat. Dalam teori sintalitas ini, Chatelain menjelaskan bahwa dalam suatu kelompok haruslah memiliki kepribadian yang dapat dipelajari. Dengan alasan ini, Chatelain dengan teorinya dikatakan sebagai pengembang psikologi yang dinamakan psikologi kepribadian kelompok. Asumsi dasar dari teori ini merupakan asal kata dari sintalitas atau sintality yang digunakan oleh Chatelain untuk menunjukkan kepribadian kelompok yang mencakup kebersamaan, dinamika, temperamen, dan kemampuan kelompok. Teori strukturasi. Teori ini diusulkan oleh sosiolog Anthony Giddens. Teori strukturasi membedakan antara sistem dan struktur. Sistem dalam teori strukturasi merujuk pada ukuran kelompok seperti kelompok kecil, sedangkan struktur mencakup praktek, aturan, norma, dan sumber daya lain yang digunakan oleh sistem agar berfungsi dalam sistem tetap berjalan. Ketika ditetapkan dalam komunikasi kelompok kecil, teori ini memandang kelompok kecil sebagai sistem yang memproduksi dan diproduksi oleh struktur. Dalam artian bahwa anggota kelompok mengikuti aturan-aturan tertentu dalam interaksinya. Dalam artian bahwa anggota kelompok mengikuti aturan-aturan tertentu dalam interaksinya, yang dapat memproduksi beberapa bagian keluaran yang mempengaruhi interaksi kelompok di masa depan. Berdasarkan teori strukturasi, anggota kelompok berinteraksi satu sama lain berdasarkan aturan tertentu, dan karenanya anggota kelompok juga dapat memproduksi aturan-aturan melalui interaksi yang mereka lakukan. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.